Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Soul Seeker, kecemburuan sosial dapat terjadi bagi orang percaya, bagi dirimu. Dan ini berawal dari rasa iri seseorang terhadap orang lain karena beberapa faktor seperti status yang lebih tinggi, kedudukan dalam pekerjaan yang sukses, kekayaan atau popularitas yang lebih tinggi daripada dirinya. Bahkan orang yang berhasil dan sukses dalam hidupnya akan dihormati, diperlakukan lebih dari kita, sedangkan kita kadang diperlakukan dengan tidak adil dan diskriminatif. Dan inilah yang membuat kita cemburu melihat realitanya di mana orang yang tidak percaya justru kehidupannya lebih sukses dan berhasil. Soul Seeker, semua inilah yang akan kita bahas dalam tayangan kali ini dengan mengangkat judul Dibuat Cemburu oleh Tuhan. Frasa yang mengacu pada sebuah konsep dalam teologi di mana tindakan atau pilihan Allah menyebabkan rasa cemburu atau persaingan dalam diri orang lain, khususnya dalam arti mendorong mereka untuk menginginkan berkat atau hubungan yang sama dengan Allah. Konsep ini sering muncul dalam diskusi tentang perjanjian Allah dengan Israel dan pernyataan Tuhan terhadap orang-orang non-Yahudi. Made jealous by God. How comes? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ikuti tayangan ini setelah video yang satu ini lewat. Silahkan. Pendekatan tema itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, pembacaan kita terdapat dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 21. Aku bacakan dari Roma 10 ayat 16 lebih dulu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Roma 10 ayat 16 ini dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik, pemberitaan tentang kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yesaya sendiri seorang nabi mengatakan dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Aku rasa ayat ini perlu kita pahami supaya kita jangan terlalu pede, terlalu yakin, karena Yesaya pernah menggumuli di dalam doanya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Hal ini menyoroti orang yang mendengar berita keselamatan akan menerimanya. Ayat ini yang diambil dari Yesaya 53 ayat 1 mengakui bahwa meskipun Injil diberitakan, akan ada orang-orang yang tidak percaya. Ayat ini menekankan pentingnya iman dan tanggapan dari setiap individu terhadap berita kebenaran atau berita Kristus, bukan universalitas penerimaannya. Dan secara langsung membahas kenyataan bahwa tidak semua orang yang mendengar pesan Injil
akan menerimanya. Ini adalah tema yang konsisten di seluruh Alkitab, dari para nabi Perjanjian Lama hingga ajaran Yesus dan Paulus pada Perjanjian Baru. Sedangkan dalam kitab Roma 10 ayat 7 dijelaskan bahwa ketergantungan daripada tanggapan setiap individu manusia yang mau mendengar firman Kristuslah sehingga menimbulkan iman pada diri orang itu. Yesaya 55 ayat 11 ayat ini menyatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ayat ini, saudara, menyatakan bahwa firman Tuhan yang diucapkan, yang disampaikan melalui mulut Tuhan tidak akan kembali tanpa menghasilkan sesuatu. Jadi, firman itu akan bekerja dalam diri seseorang, dan firman itu akan mengikuti perintah Tuhan, kemudian akan berhasil menimbulkan iman kepada orang itu. Aku selalu teringat akan statement daripada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa jika seseorang pernah mengikuti ajaran sekolah minggu di masa kecilnya, pasti di masa depannya ia tidak akan terhilang imannya. Semua itu dikarenakan firman yang tertanam, firman yang sudah ditabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, mengenai aku, di mana aku boleh katakan jika aku mengenal Kristus sejak kecil, dan aku selalu ingat pengajaran dari guru sekolah mingguku di gereja GKI Ngupasan, Yogyakarta, yaitu Cik Lea. Cik Lea mengajarkan aku tentang bagaimana pengorbanan Kristus yang digambarkan, yang diceritakan kepadaku, di mana ada seorang kakak yang rela mati dengan mendekap adiknya dari badai salju yang dingin di malam itu. Dan ketika matahari bersinar terbit di pagi hari, adiknya terbangun sedang kakaknya mati beku, karena ia menyelamatkan adiknya dengan melindunginya dari badai salju. Cerita sekolah minggu ini sangat kuingat, bahkan tidak terlupakan sampai hari ini. Karena apa? Begitu besar pengorbanan kakaknya yang melindungi adiknya dari badai salju. Demikian juga pengorbanan Yesus bagi manusia. Ini aku ingat. Cerita ini aku diajarkan ketika sekolah minggu. Tetapi pertanyaannya, mengapa dalam perikop ini umat Israel menjadi sulit? Apakah mereka tidak mendengar firman Allah? Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Roma 10 ayat 18. Bahkan orang Israel lebih lagi, di mana mereka dipercayakan firman Allah. Keluaran 19 ayat 5-6. Ayat ini menyatakan bahwa Israel akan menjadi umat pilihan Allah jika mereka menaati firman-Nya dan memegang teguh perjanjian dengan Allah. Akan tetapi pada kenyataan justru Israel tidak menanggapinya akan kebenaran itu, akan kebenaran firman Tuhan. There is an important thing di mana Israel tidak menanggapi. Roma 10 ayat 19. Mendengar yang mendengar, pasti mendengar, tetapi tidak menanggapinya, malah mengabaikan firman Tuhan itu. In this part, Tuhan membuat perbedaan khusus bagi umat Israel dengan membangkitkan suatu kecemburuan yang nyata terhadap bangsa Israel melalui kesuksesan bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Saudara, dalam Roma 10 ayat 19, pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umatku dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dalam Roma 10 ayat 19 ini, Rasul Paulus mengutip Ulangan 32 ayat 21, khususnya kata-kata Musa untuk menggambarkan bahwa Allah akan membangkitkan kecemburuan bangsa Israel dengan menggunakan orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan umat Tuhan. Hal inilah yang dimaksudkan
untuk menyoroti kegagalan orang Israel dalam mengakui Yesus sebagai Mesias dan penolakan mereka terhadap Injil. Sementara orang-orang non-Yahudi yang sebelumnya dianggap bukan umat Tuhan, yang tidak menerima janji daripada Tuhan, justru menerima Yesus sebagai Mesias dan menerima berita Injil. Soul Seeker, Roma 10 ayat 19 menjelaskan bahwa Allah melalui Musa bernubuat bahwa Israel akan terprovokasi untuk cemburu terhadap orang-orang bukan Yahudi yang menerima pesan Injil. Akibat dari sebagian besar Israel menolak berita Injil. Jika kita menyoroti akan pembalikan peran terhadap orang-orang non-Yahudi ini yang berada di luar perjanjian Allah dan yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dan nabi-nabi Allah, di mana justru orang-orang non-Yahudi ini menerima kebenaran Injil dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Soul Seeker, orang Yahudi atau orang Israel merupakan bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, tidak menerima Injil walaupun Allah menyampaikan firman-Nya dan beberapa banyak mujizat yang telah diperlihatkan kepada umatnya ini, tetap saja mereka tidak dapat mengubah hatinya untuk percaya. Orang Israel menjadi sok pintar, cecok juming, artinya dia sok pintar. Orang bebal dalam Alkitab didefinisikan sebagai orang yang bodoh. Mereka sulit dinasihati, sering mengingkari kebenaran, dan tidak mengimani keberadaan Tuhan. Beberapa ayat Alkitab menyebutkan bahwa orang ateis, agnostik juga tergolong sebagai orang yang bebal. Lalu apa ciri nyata orang bebal itu? Di antaranya tidak pernah mau berusaha untuk memperhatikan perkataan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Seco Tongjing, percaya diri yang berkelebihan, gemar mengolok-olok orang lain, pihak lain, seperti aku katakan tadi, Cecok Jungming, sok pintar, tidak teratur dalam bertutur kata, suka ngeyel, tapi tidak jelas kata-katanya dan berbelit-belit, mubeng karepe dhewe. Soul Seeker, secara psikologis, ketidakamanan diri dan ketakutan akan penolakan seringkali menjadi pemicu utama orang berperilaku bebal. Individu yang merasa tidak aman secara emosional cenderung untuk mempertahankan pendiriannya sendiri sebagai bentuk perlindungan diri dari rasa tidak aman. Jadi dia sangat-sangat membuat benteng untuk dirinya sendiri. Yang jelas bergaul dengan orang bebal menjadi ijian puhe, artinya tidak sejalan. Ijian puhe itu artinya tidak sejalan dan tidak sepikir. Sekarang mereka dibuat oleh Tuhan menjadi cemburu melihat keberhasilan bangsa-bangsa lain. Karena apa kecemburuan? Karena mereka tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan, tetapi justru Tuhan membuat mereka berhasil dalam kehidupannya. Seperti yang difirmankannya dalam kitab Hosea, orang-orang yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan orang-orang yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Dan di tempat yang telah dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sanalah mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Soul Seeker, kitab Matius 13 ayat 14-15 menjelaskan, jika mereka menggenapi nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku, Tuhan, menyembuhkan mereka. Ini ngenes ya. Ngenes mesake. Karena apa?
Justru Tuhan seolah-olah jangan sampai mereka berbalik kepada Tuhan. Soul Seeker, kalau hubungan kita dengan Tuhan sampai Tuhan mengatakan jangan sampai mereka berbalik, mengerti dengan hatinya, mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya akan kebenaran Tuhan, lalu mereka berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Seolah-olah Tuhan itu jadi berat untuk menolong. Tuhan sepertinya tidak rela untuk menolong mereka. Jika Tuhan melakukan terhadap umat pilihannya mengalami dibedakan Tuhan, jangan-jangan kamu juga mengalami kesukaran hidup selama ini dan pergumulan hidup yang tidak selesai-selesai. Secara de facto pada kenyataan atau secara faktual, mengapa kamu susah mendapatkan uang lebih? Kamu tidak bisa menabung, keuanganmu tidak surplus. Hari-hari yang dihadapi selalu ada defisit dalam keuangan. Dan ketika melihat keberhasilan orang lain dengan mudahnya, bahkan melihat gaya hidup orang lain yang hidup mewah ala selebriti, identik dengan kemewahan yang mencolok, termasuk barang-barang branded, liburan keliling dunia, the main thesis, kehidupan yang serba glamor. Lalu kamu di sini terpuruk sendiri, hidup serba ngirit, mau makan enak saja harus putar otak. Where is the mystic here? The fault lies in the relation of God. Salahnya dalam kamu menempatkan hubunganmu dengan Tuhan. The mistake you make in blessing your relationship with God. Kamu hanya memikirkan papan, sedangkan rumah Tuhan kamu biarkan. Ini ada dalam kitab Hagai 1 ayat 9. Ini sebuah kebenaran, kenyataan yang bisa dilihat dengan mata, di mana ayat ini berbunyi, sebab rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel mementingkan kemakmuran pribadi dan pembangunan rumah mereka sendiri daripada mengutamakan pekerjaan Tuhan. Soul Seeker mengerti ini. Apa yang dikatakan kitab Hagai 1 ayat 9 ini, di mana kepentingan fokusnya bukan pada Tuhan, tetapi fokus dan kepentingannya hanya pada dirinya terus. Semua ini yang ada adalah hubungan dengan Tuhan. Seperti hari Sabat, bukan hanya engkau beristirahat, bukan hanya engkau beribadah, tetapi ini sebagai media perjanjian kamu dengan Tuhan. Itu pada hari Sabat. Kita harus aware dalam hal ini. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan hati kita sudah menebal seperti umat Israel. Telingamu sudah berat mendengar firman Allah, dan matamu melekat tertutup sehingga tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Maka di sisi ini Allah membuat umat Tuhan dibuat cemburu terhadap pernyataan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Intinya karena tidak menanggapi Tuhan, maka dibuat cemburu terhadap berkat Tuhan yang dicurahkan ke bangsa-bangsa lain yang bukan umat pilihannya. Soul Seeker paham ini? Kita kan sering melihat orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidupnya sembrono, orang hidupnya yang seenaknya, justru mereka kaya. Justru mereka hidupnya bergelimang harta. Lalu sementara kita hanya bertekuk lutut dan berdoa tetapi tidak melihat apa-apa. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan kamu seperti bangsa Israel yang bebal, yang tidak mengutamakan Tuhan, yang tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang Tuhan lakukan kepada bangsa lain. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini ayat sangat-sangat menyedihkan, di mana Allah sepanjang hari telah mengulurkan tangannya untuk menolong bangsa yang tidak taat, bangsa yang membantah. Soul Seeker,
Kamu jangan seperti itu. Sebab pertolongan Tuhan itu sepanjang hari Tuhan memberikan tangannya, mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Kepada kamu yang tidak taat, kepada kamu yang suka membantah, kepada kamu yang suka menghindar untuk mau pelayanan, untuk mau rajin berbakti. Soul Seeker, dikatakan dalam Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dan kecemburuan Tuhan dikatakan dia membangkitkan kecemburuan bagi umatnya ketika melihat bangsa-bangsa yang tidak percaya justru diberkati oleh Tuhan. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Soul Seeker, Allah kita Allah yang cemburu. Dia bahkan akan membalaskan kesalahan orang tua kita sampai keturunan yang keempat. Artinya keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, mereka tidak merasakan keberkatan daripada Tuhan. Ini sangat-sangat menyedihkan. Aku sering berdoa, Tuhan ampuni orang-orang yang ada di atasku, orang-orang leluhurku Tuhan. Apabila dia melakukan yang salah di hadapan Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Dan aku minta kutuk itu tidak terjadi padaku, karena aku percaya Tuhan sudah mati bagi kutuk yang ditimpakan aku. Sehingga keturunan yang ketiga keempat itu tidak akan mengalami kesalahan akibat kesalahan nenek moyangnya. Soul Seeker, pernyataan-pernyataan ayat ini ditujukan kepada umat Tuhan atau orang percaya, di mana Tuhan adalah Allah yang cemburu, di mana membalas kesalahan bapa kepada anaknya, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya menjadi keturunan yang tidak diberkati, hidup dalam kesukaran dan penderitaan, hidup dengan kerja keras tetapi tidak bisa menikmati. Soul Seeker, Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan segala jerih payahku, lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat ini menyoroti bahwa meskipun bekerja keras, hasil yang dicapai di dunia ini bisa jadi sementara, tidak memuaskan jika hanya berorientasi pada kepentingan diri sendiri, kepentingan duniawi. Dikatakan seperti usaha menjaring angin. Tuhan membuat perbedaan hidup antara orang percaya dan orang berdosa. Jadi janganlah kita menjadi orang bebal, orang yang tergolong, orang yang tidak diberkati, sehingga Allah membangkitkan kecemburuan terhadap orang lain. Amsal 24 ayat 19-20 katakan, jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi orang yang melakukan tipu daya ini bisa berhasil dalam hidupnya, karena orang jahat tidak akan mempunyai masa depan. Pelita orang fasik akan padam. Artinya kalau kamu cemburu melihat orang berdosa di dalam kehebatan keberhasilannya, mereka dikatakan kekayaan orang berdosa ada batas waktu yang menuntunnya kehancuran. Karena orang jahat tidak akan mempunyai masa depan, pelitanya orang fasik akan padam. Ayat Alkitab yang berbunyi, sebab mereka segera lisut. Orang berdosa itu akan lisut. Dalam Mazmur 37 ayat 2, bunyi lengkapnya adalah sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat ini menjelaskan bahwa orang jahat atau orang yang berbuat curang, meskipun tampak berhasil pada awalnya, tetapi pada akhirnya hancur dan binasa.
seperti rumput yang layu yang dibuang dan dibakar. Mazmur ini mengajak untuk tidak iri hati kepada mereka, tetapi mempercayakan keadilan pada Tuhan. Jadi soul seeker, kalau kamu hanya cemburu kepada mereka sementara kamu tidak lihat dirimu bersalah di mana, yaitu hubunganmu tidak dekat dengan Tuhan. Kamu hanya melihat keberhasilan orang-orang jahat, padahal orang jahat tidak punya masa depan. Orang jahat tidak ada masa depan. Dan bahkan dikatakan pelita orang jahat akan padam. Soul seeker, ayat Alkitab yang paling mendekati frasa tempat mereka sudah tidak ada, itu adalah Yesaya 6 ayat 11. Ada di dalam Yesaya 6 ayat 11 yang berbunyi, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Ayat ini menggambarkan kehancuran dan kesunyian yang akan menimpa suatu tempat di mana tidak ada lagi kehidupan dan penghuninya. Karena apa? Karena mereka orang berdosa. Hari ini, apakah usahamu seperti menjaring angin? Lihatlah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Loli leso, berpikir tidak perlu berpikir, mulailah bergerak. Perbaiki sikap terhadap Tuhan, sebab rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu sibuk masing-masing dengan urusan rumahmu sendiri. Soul seeker, kita tidak mau dibuat Tuhan cemburu. Kita tidak mau hidup kita hanya termangu-mangu melihat keberhasilan orang. Benahi dirimu, supaya engkau kembali merasakan, menikmati, dan menggenapi janji-janji Tuhan. Hal yang paling penting, segera benahi rumah Tuhan. Benahi bait Allahmu. Jangan kau sibuk dengan membenahi dirimu terus. Tetapi benahi hubunganmu dengan Tuhan. Apakah kamu orang bebal, ataukah kamu orang yang menurut dan mendengar Tuhan dan mengikuti Tuhan? Kiranya ini boleh menjadi berkat, dan aku rindu untuk mendoakan bagi saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang yang sudah melihat dan mendengar pemberitaan firman melalui Think of Soul channel ini. Tuhan, sadarkan kami supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak hanya dibuat Tuhan cemburu melihat keberhasilan orang-orang jahat, padahal orang-orang jahat memiliki masa depan yang tertutup, masa depan yang hancur, dan mereka tidak memiliki pelita. Tuhan, tolong kami, supaya kami justru melihat diri kami sendiri, apakah kami sungguh-sungguh berpihak kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, soul seeker, Tuhan memberkati, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Dan kemudian aku hanya mengatakan, tidak ada yang sulit hidup ini apabila kamu serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada tangan yang punya kuasa. Engkau akan lihat bagaimana hidupmu dipromosikan Tuhan, dan lihat bagaimana kamu menjalani hidup dengan mudah karena kamu hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haveni Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.